Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube Bisnis Den. Sobat bisnis, berhati-hatilah dengan uang. Uang dari satu sisi bisa membahagiakan seseorang. Bisa uang kita jadikan untuk alat mencapai tujuan yang kita inginkan. Tetapi ingat, dari satu sisi lagi, uang bisa menyengsarakan seseorang. Gara-gara uang, seseorang bisa hina. Gara-gara uang, seseorang bisa celaka. Karena itu, berhati-hatilah dengan uang. Sobat bisnis, kita di dunia ini selalu memerlukan uang. Selalu memerlukan uang. Untuk beribadah perlu uang. Bagi umat Islam misalnya, kalau kita ingin pergi melaksanakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji atau umrah, kita perlu uang. Bagaimana kita bisa pergi kalau tidak memiliki uang? Untuk ongkos dan lain-lain. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita memerlukan uang. Untuk pembeli beras perlu uang. Untuk pembeli pakaian perlu uang. Untuk pembeli rumah perlu uang. Tetapi seperti yang telah kita singgung di awal pertemuan kita ini tadi, kita harus berhati-hati dengan uang. Kalau sempat kita tergelincir kena uang, uang bisa membuat kita hina. Uang bisa membuat harga diri kita hilang. Uang bisa membuat kita menjadi sengsara. Betapa banyak seseorang yang telah menjadi tokoh nasional, memegang jabatan tinggi, tiba-tiba tersungkur, hancur, hina dina gara-gara uang. Seseorang yang tadinya disanjung-sanjung, dihargai, dihormati, tiba-tiba menjadi ocehan masyarakat. Kenapa? Karena dia tidak tahan nafsu untuk mendapatkan uang. Dia melakukan korupsi dan ditangkap oleh penegak hukum. Akhirnya dia hina sehina-hinanya. Sobat bisnis, baik laki-laki maupun perempuan, hancurnya dua-duanya kebanyakan karena uang. Apa kunci agar kita tidak sampai teraniaya karena uang? Dan apa kuncinya agar uang ini bisa membahagiakan kita? Kuncinya, jangan sampai uang memperbudak kita. Kalau uang telah sampai memperbudak kita, kita bisa disuruh-suruhnya, kita bisa diperintah-perintahnya. Kalau uang telah memperbudak kita, kita disuruhnya melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan harkat dan martabat kita. Demi dia, uang bisa memerintahkan kita melakukan korupsi. Uang bisa memerintahkan kita melakukan perampokan. Uang bisa memerintahkan kita melakukan pemerasan. Uang bisa memerintahkan kita melakukan penipuan dan lain-lain sebagainya. Kalau kita sudah diperbudak uang. Karena itu, jangan sampai kita diperbudak uang. Sebaliknya, kitalah yang memperbudak uang itu. Bagaimana bisa kita memperbudak uang? Kalau kita memiliki uang, kita suruh dia, kamu bawa saya ke restoran, saya ingin makan enak di sana. Nanti setelah saya makan enak bersama anak dan istri saya di sana,
kamu yang tinggal menggantikan saya di sana. Kamu yang membayar biayanya. Kamu tinggal sana. Saya mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa. Kamu harus bawa saya ke sana. Nanti kamu yang saya tinggalkan di sana ya. Saya mau sekarang ini umrah. Kamu tinggal sana ya. Saya mau sekarang ini beli beras. Kamu tinggal sana nanti di tempat pemilik beras itu. Jadi uang yang kita perbudak. Jangan kita diperbudak uang. Berbahaya, sekali lagi berbahaya kalau sempat kita diperbudak uang. Rasa malu akan hilang walaupun orang mengatakan kita pemeras. Walaupun orang mengatakan kita penipu. Walaupun orang mengatakan kita munafik. Kita tidak peduli kalau uang telah memperbudak kita. Ini yang perlu diwaspadai. Siapa orang di dunia ini yang tidak menginginkan uang? Siapa? Tidak ada. Asalkan dia seorang yang normal, dia akan merasa perlu uang. Tetapi jangan sampai kita diperbudak uang. Sebaliknya, kita yang memperbudak uang. Jadi, sobat bisnis, saya yakin sobat bisnis sekarang ini telah paham bagaimana agar uang tidak memperbudak kita. Bagaimana agar uang kita perbudak. Bagaimana agar harga diri kita, harkat dan martabat kita tidak hancur karena uang. Bagaimana agar harkat dan martabat kita, harga diri kita naik karena uang. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.